Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب في هذه الفرصة الغالية وفي هذه المحاضرة نحن سندرس معا عن الاستعارة التمثيلي والمبنية وشرط حسن الاستعارة. قبل أن ندرس في هذا اليوم هيا نبدأ دروسنا بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. كما عرفنا وكما درسنا في الأسبوع القديم أن الاستعارة تنقسم إلى قسمين. الأول الاستعارة المفردة، يعني يدخل فيها الاستعارة التصريحية والاستعارة المبنية. والثاني الاستعارة التمثيلي يسمى بالاستعارة المركبة. فما هي الاستعارة التمثيلي أو الاستعارة المركبة؟ كان تعريف الاستعارة التمثيلي كما قال علي الجارم في كتابه البلاغة الواضحة أنه تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة معناه الأصلي. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari ya, isti'arah itu terbagi dua, isti'arah mufradah wa isti'arah murakkabah. Isti'arah mufradah termasuk di dalamnya yaitu isti'arah tasrihiyah dan isti'arah mabniyah. Yang sekarang kita akan pelajari isti'arah murakkabah. Nah, isti'arah murakkabah ini juga disebut sebagai isti'arah tamtsili. Nah, definisi isti'arah tamtsili ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ali Al-Jarim dalam kitabnya Al-Balaghah Al-Wadihah, yaitu susunan kalimat atau ungkapan, ya, tarkibun, ungkapan atau susunan kalimat yang digunakan ya bukan menurut yang seharusnya, li ghairi ma wudi'a lahu li alaqatil musyabahati, ya, karena ada hubungan keserupaan ya. Jadi antara makna hakiki dan makna majazinya itu terdapat musyabahah atau keserupaan, kesamaan, ma'a qarinatin mani'atin min iradati ma'nahul asli. Nah, karena adanya ya dengan adanya juga qarinah yang menghalangi, ya, qarinah itu menghalangi dari arti yang sesungguhnya. الاستعارة التمثيلية هي أقوى أنواع الاستعارات لأنها أزيد في التوكيد ولا بد فيها من قرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي. Nah, jadi isti'arah tamtsiliyah ini adalah yang sebenar-benarnya balaghah, yang sebenar-benarnya isti'arah. Dari sebanyak itu macam-macam isti'arah, nah maka isti'arah tamtsili ini adalah yang merupakan yang sebenar-benarnya balaghah. Nah, isti'arah tamtsiliyah ini juga dinamakan peribahasa dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Arab isti'arah tamtsiliyah, maka dalam bahasa Indonesia nusan nabi peribahasa. Peribahasa kan merupakan ungkapan-ungkapan ya, seperti itu. Ungkapan yang mana ungkapan itu tidak merupakan makna asli karena adanya qarinah lain, gitu kan. Tidak sesuai dengan makna sebenarnya karena adanya qarinah yang menghalanginya. Ya, untuk mengkafahkan pemahaman kita ya, likai yakunu fahmuna fahman jayyidan fanara ya nadkhul ila al-amthilah min al-isti'arah at-tamthili. فالمثال الأول من الاستعارة التمثيلية يعني أنت تحصد ما زرعت. Kamu memanen ya, memanen hasil dari apa yang telah kamu tanam. Nah, dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal ungkapan ini, yaitu siapa yang menanam dia yang menuai. فهذه الكلمة ليس معناه نحن فلاح ونحن نحصد ما زرعنا، لا، ولكن يشابه هذا المقصود هذا المعنى بالمعنى الآخر. Jadi kita menyamakan ya maksud dari kalimat makna
makna majazi yang ada dalam kalimat ini dengan makna aslinya. Nah, makna aslinya itu apa? Karena menggunakan alaqah musyabahah, hubungan keserupaan, kita serupakan dengan keadaan yang mana ketika kita misalnya belajar, maka kita akan mendapatkan hasilnya, yaitu kita menjadi pintar ketika kita belajar. Nah, itu disamakan keadaan orang yang menuai dengan mereka disamakanlah keadaan orang yang ketika belajar maka dia akan pintar dengan keadaan dia akan mendapatkan hasil, dia akan menuai dengan dari apa yang dia tanam, seperti itu. Wa kadzalika al-mithalu tsani qabla ar-rima'i tamla'ul kana'inu, yang berarti sebelum memanah penuhi dulu busurnya. Maka makna ini bukan bagi orang yang ingin memanah maka penuhi dulu busurnya, tidak, tetapi terdapat qarinah, qarinah yang menghalangi makna aslinya. Nah, apa qarinahnya? Yaitu qarinahnya haliyah, qarinah hal, keadaan sebelum memanah penuhi dulu busurnya itu diserupakan dengan keadaan lain, yaitu keadaan bagi yang ingin mendirikan rumah, misalkan lima yurid bina bait masalan fa'alaihil mal, maka harus punya uang dulu. Jadi keadaan penuhi dulu busurnya sebelum memanah ini diserupakan dengan keadaan bagi orang yang ingin membangun rumah, misalkan, maka harus punya uang terlebih dahulu, seperti itu. Wa kadzalika al-mithalu tsalits anta tarqumu 'alal ma'i. Nah, dalam kalimat tersebut terdapat qarinah yang menghalangi makna aslinya, makna dari ungkapan tersebut, yaitu kamu bagaikan menulis di atas air. Bukan maksudnya bagi orang yang menulis di atas air, tapi terdapat qarinah haliyah, terdapat qarinah keadaan, menyerupakan keadaan kamu bagaikan menulis di atas air dengan keadaan pekerjaan kamu saat ini yang tidak mendapatkan hasil apa-apa, seperti itu. Tayyib, al-misalul akhar, ada as-sayfu ila qirabihi wa halla al-laythu mani'u ghabihi. Maknanya artinya pedang itu telah kembali ke sarungnya dan singa itu menempati sarangnya di hutan. Maka dalam kalimat dalam ungkapan ini terdapat qarinah. Qarinahnya adalah qarinah haliyah, qarinah keadaan yang menghalanginya dari makna aslinya. Keadaan. Hubungan antara makna kalimat ini dengan kalimat yang seharusnya itu adalah hubungan musyabahah, yaitu adanya keserupaan, menyerupakan keadaan pedang itu telah kembali ke sarungnya dan singa itu menempati sarangnya di hutan dengan keadaan seorang laki-laki yang istilahnya bekerja di negara orang, misalkan merantau di negara orang, kemudian lelaki tersebut bekerja, kemudian setelah mendapatkan bekal yang cukup, kemudian kembali ke negaranya, setelah lama bersusah payah di negeri orang, gitu. Dan keadaan yang seperti itu disamakanlah dengan keadaan keadaan pedang, yang mana pedang itu telah kembali ke sarungnya, dan begitu juga dengan keadaan singa yang telah kembali menempati sarangnya di hutan, seperti itu. Al-mithal tadi qala al-mutanabbi, seorang penyair ulung, wa man yakudha famin murra maridin yajid murran bihil ma'a az-zulala. Artinya, barang siapa merasa pahit mulutnya karena sakit, niscaya air yang tawar terasa pahit olehnya. Kalimat ini, ungkapan yang diungkapkan oleh Al-Mutanabbi ini itu untuk orang-orang yang biasanya mencemoohkan bait-bait syairnya.
Jadi bukan bagi yang merasakan orang yang sakit merasakan pahit ya ketika ia minum air tawar, tidak, tapi bagi orang-orang yang mencemoohkan syairnya, seperti itu. Nah, Al-Mutanabbi ini ya, susunan kalimat yang diungkapkan oleh Al-Mutanabbi ini adalah susunan majazi. Kaitan maknanya itu adanya keserupaan, musyabahah ya, musyabahah, keserupaan. Jadi keadaan orang yang merasakan pahit ya ketika minum air tawar itu diserupakan dengan keadaan orang-orang yang mencemoohkan bait-bait syair Al-Mutanabbi. Jadi musyabahnya itu adalah keadaan orang yang mencela air, keadaan orang yang mencela syair, yaitu musyabahnya, dan musyabah binya itu adalah keadaan orang sakit yang mendapatkan rasa pahit terhadap air bening dan tawar. Jadi keduanya adanya hubungan musyabahah, keserupaan, seperti itu, keserupaan keadaan bagi orang yang mencela syair dengan keserupaan keadaan orang yang sakit mendapatkan rasa pahit terhadap air bening dan tawar. فالمثال الأخير من الاستعارة التمثيلية قطعت جاهزة قول كل خطيب. Artinya jahizah mematahkan pembicaraan setiap pembicara. Kalimat ini merupakan ungkapan bagi orang-orang yang menyampaikan menyampaikan kata-kata keputusan atau penjelasan yang argumentatif pada, ya mungkin bisa dibilang pada suatu perkumpulan atau pada suatu musyawarah. Jadi dulu ya ceritanya, orang Arab Badui itu yang melakukan suatu perkumpulan, ya, suatu kaum Arab Badui itu yang melakukan suatu perkumpulan untuk bermusyawarah begitu. Kemudian di dalamnya terdapat dua suku juga yang sedang bersitenggang, yang sedang saling melontarkan pendapatnya ya. Karena salah seorang dari suku tersebut membunuh seseorang dari suku lainnya. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, maka datanglah seorang wanita yang bernama Jahizah. Jahizah ini kemudian ya menjelaskan kepada mereka yang bersitegang tadi bahwa keluarga terbunuh telah menemukan pembunuhnya dan telah mengkisasnya. Jadi pada saat itu orang-orang ketika itu berkata, qata'at Jahizatu qawla kulli khatibin, ya, Jahizah mematahkan argumen setiap pembicara. Maka ungkapan ini digunakan ya untuk orang-orang yang mengeluarkan kata-kata keputusan atau mengeluarkan kata-kata penjelasan yang argumentatif untuk menghentikan persitegangan itu. Nah, jadi korinahnya adalah korinah haliyah ya, dengan hubungannya itu musyabahah ya, menyerupakan keadaan yang majazi ini dengan keadaan yang hakiki, makna yang hakiki. Seperti itu teman-teman. Nah, نرى في كل مثال من الأمثلة السابقة أن تركيبا استعمل في غير معناه الحقيقي. Jadi kita dari ke-6 contoh ini kita tahu bahwa susunan atau ungkapan yang digunakan dalam kalimat ini itu ya fi ghairi ma'nahul haqiqi, ya tidak dimaksudkan kepada maknanya yang hakiki sesuai dalam konteks tersebut, tetapi memiliki makna yang lain. Karena apa? Karena adanya hubungan wa annal alaqah baina ma'nahul majazi wa ma'nahul haqiqi hiyal musyabahah. Hubungannya itu adalah keserupaan atau musyabahah, gitu kan? Dan korinahnya haliyah, keadaan yang diserupakan, keadaan dari makna majazinya dengan keadaan makna hakikinya. Wa kullu tarkibin min hadan nawa' yusamma isti'arah tamtsiliyah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ana mutakallimah tsaniya uridu an ubayyin lakum anil isti'arah al-makniyah. Awalan ta'rifuha. Al-isti'arah al-makniyah hiya ma dzukira fihi lafdzul musyabbah wa hudhifa al-musyabbah bihi wa rumiza lahu basyun min lawazimihi. Isti'arah makniyah yaitu yang disebut pada lafaz musyabbah dengan membuang musyabbah bihi serta dilambangkan dengan sesuatu yang lazim pada kata-kata yang ada. Maksudnya adalah isti'arah makniyah ini adalah isti'arah yang dimana musyabbah bihinya atau musta'ar minhunya itu tidak disebutkan dan sebagai gantinya disebutkan sifat-sifat atau kekhasan atau kebiasaan yang ada pada padanannya. Dalam bahasa Indonesia, isti'arah makniyah ini biasa disebut dengan majas personifikasi, yaitu majas yang memberikan sifat insani kepada benda mati, seolah-olah benda mati itu hidup. Asani al-amsila minal isti'arah al-makniyah. Al-mithal al-awwal tara al-khabar fil Madinah, yakni isti'arah makniyah. Falaqad sawarna al-khabar bi ta'irin yatiru wa hazafna at-ta'ir yakni al-musyabbah bih wa ataina bi sifatin min sifatihi yakni tara. Fa hadha dalil ala annaha isti'arah anna al-khabar la yatir. Yang pertama itu adalah tara al-khabar fil Madinah, kabar itu atau berita itu terbang di kota. Maksudnya yaitu mengapa disebut dengan isti'arah makniyah, karena lafaz khabar di dalam kalimat ini digambarkan dengan burung yang terbang. Khabar di sini kedudukannya yaitu sebagai musyabbah, sedangkan musyabbah bihinya yaitu at-ta'ir, burung. At-ta'ir ini dibuang, kemudian diberikan petunjuk dengan menyebutkan kata terbang. Terbang ini merupakan lawazim dari burung, maka seolah-olah kabar itu terbang seperti burung. Al-mithal ats-tsani qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Faqad syabbaha al-islam bil bait walakin hadzafa al-musyabbah bihi wa huwa al-bait wa abqa ba'dan min lawazimihi al-jawhariyah wa huwa al-bina. Contoh yang kedua yaitu qaulun Nabi SAW, Islam dibangun atas 5 perkara. Islam di dalam kalimat ini diserupakan dengan rumah, di mana Islam ini kedudukannya yaitu musyabbah, tetapi dibuang musyabbah bihinya yaitu rumah. Sebagai ganti dari dibuangnya musyabbah bihinya ini, maka diberikan petunjuk dengan menyebutkan lawazim dari rumah yaitu bangunan atau dibangun. Al-mithal al-thalith qala al-Hajjaj inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha, yang artinya adalah sesungguhnya aku melihat beberapa kepala yang telah masak dan telah sampai waktu panennya dan saya adalah pemiliknya. Dalam pidatonya tersebut, Al-Hajjaj menyerupakan kepala dengan buah-buahan sebagai isyarat atau petunjuk bagi musyabbah bih atau musta'ar minhu yang telah dibuang, maka digantikan atau ditetapkan kata yang menunjukkan lawazim atau sifat yang khas dari musyabbah bihinya itu, yaitu aina'at atau masak.
Maka yang dimaksud kepala di dalam pidatonya Al-Hajjaj ini adalah maksudnya buah-buahan. Buah-buahan yang udah matang, udah panen. Summa al-mithal al-akhir qala Allah Ta'ala fi surati Maryam al-ayah ar-rabi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya. Yang artinya, ia berkata, ya Tuhanku, sungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 4. Dalam ayat tersebut mengandung isti'arah makniyah, yaitu tidak terdapatnya lafaz yang berposisi sebagai musta'ar minhu atau musyabbah bihinya, yaitu lafaz al-hatobu. Maka tetapi disebutkan lafaz musta'ar lahunya, yaitu ar-ra'su. Bismillahirrahmanirrahim. Astamir al-bayan yakni an qarinah isti'arah makniyah yang ada di slide ke-7. Di sini ada 3 qarinah isti'arah makniyah. Yang pertama yaitu isti'arah takhliliyah, yang kedua isti'arah al-haqiqiyah, yang ketiga isti'arah tabaiyah. Awalan an isti'arah takhliliyah. Di sini ada 2 pendapat tentang isti'arah takhliliyah. Yang pertama Indah As-Sakati yang menyebutkan bahwasanya definisi takhliliyah yakni ad-dhakru al-musyabbah wa turidu bihi al-musyabbah bih dalan ala dzalik binasbi qarinatuhu tansibiha. Pada intinya definisi takhliliyah, isti'arah takhliliyah yaitu hanya menyebutkan musyabbah saja dan memaksudkan musyabbah tersebut sebagai petunjuk adanya musyabbah bih. Dan juga menyandarkan sifat-sifat yang seharusnya atau sifat-sifat yang melekat pada musyabbah. Nah, di sini kan isti'arah takhliliyah musyabbahnya dibuang. Makanya yang disebutkan hanyalah musyabbah. Tapi kemudian musyabbah ini maksud diadakannya musyabbah ini adalah sebagai petunjuk bahwasanya di situ juga ada musyabbah bih. Yang tadi kemudian menyatakan sifat-sifat. Contoh sifat-sifat di sini seperti menyerupakan kata kematian dengan hewan buas, atau contoh lain misalul akhir ada di surat Al-Isra al-ayah arba'ah wa ishrun waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Wa una qad ista'ara Allah ay Allah Ta'ala, berarti Allah ini meminjam kata at-ta'ir lilun. Nah, summa hadafahu, kemudian musyabbah ini dibuang, yang mana musyabbah di sini adalah junah, janah di sini sebagai petunjuk dalan bahwasanya di situ ada musyabbah bih. Makanya isbatul janah lidul itu dinamakan sebagai isti'arah takhliliyah. Contoh lain di situ juga ada syair yang mana artinya jika kematian telah mencengkeramkan kupu-kupu
bahwa segala azimah itu tidak ada manfaatnya. Nah, pada bait tersebut sang penyair ini menyerupakan kata almania yang berarti kematian dengan kata asabu, seekor hewan predator. Nah, di situ itu sebagai apa? Sebagai isyarat dibuangnya musyabah bi, karena kita masih membahas tentang makna yang mana makna itu membuang musyabah bi, maka digantikan dengan sifat yang khas darinya atau sifat yang melekat kriterianya ya, dengan kata al-azhar yang artinya kuku gitu. Karena biasanya gimana? Biasanya seekor hewan predator itu memiliki kuku-kuku yang memang tajam, yang fungsinya itu untuk mencengkeram saya. Begitu pula ketika seorang penyair itu melupakan kematian dengan predator tersebut, sebab tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian seperti itu. Kemudian menurut Imam Al-Khatib, yaitu isti'arah takhlil, yaitu menetapkan keharusan musyabah itu terhadap musyabah, seperti meletakkan tangan untuk kiri, ada tangan untuk kiri gitu. Nah, setelah contoh yang telah dipaparkan di atas tadi, kesimpulan bahwasanya takhlil itu selalu berbarengan atau tidak terpisahkan dari makna. Karena apa? Karena menetapkan bagi musyabah itu sifat khusus dengan adanya musyabah itu. Maksudnya menetapkan musyabah sebagai sifat khusus, yang mana musyabah itu sebagai dalil atau yang menunjukkan adanya musyabah bi, makanya ditambahkan sebagai maknanya. Astamil al-bayan yakni an-qarinah at-tali at-tahqiqiyah. Makna at-tahqiqiyah yakni al-makna at-tadqiq bil hissi, makna yang bisa diteliti secara indrawi. Contohnya di sini ada wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kata nur kalau misalkan kita artinya secara literal berarti dia artinya cahaya, tapi bukan berarti dia cahaya seperti yang kita tahu mana cahaya itu. Namun kata nur di sini artinya yakni penjelasan yang nyata atau hujah yang nyata. Kemudian qarinah yang terakhir yakni at-tabaiyah. At-tabaiyah yaitu lafal-lafal yang dipinjam, bukan isim yang sejenis seperti fi'il atau isim-isim mushtaq. Minal mungkin roda al-isti'arah at-tabaiyah ila maqniyah. Saat mungkin isti'arah at-tabaiyah itu berhubungan dengan isti'arah maqniyah. Banyak sana kan dulu al-isti'arah maudi'iyah fitabi'iyah ila qarinatiha wa bitali taswi'u maqniyah. Karena qarinah pada tabayah itu berpindah menjadi maqniyah. Nah, ingat yang sebelumnya dijelaskan bahwasanya makna itu hanya menyebutkan musyabah saja. Contohnya di sini, nataqat al-halu bisidqi. Keadaan itu berbicara dengan jujur. Kalau misalkan kita berbicara langsung, keadaan itu kan nggak bisa berbicara kan. Nah, disebutkan hal atau keadaan di sini itu sebagai pengganti kata al-insan. Nah, makanya di sini tuh isti'arah dipinjamlah lafal manusia untuk menunjukkan makna yang dimaksud. Kata al-insan di sini dibuang, diganti dengan apa? Diganti dengan sifat lazim yang ada pada manusia itu tersendiri. Sifatnya itu apa? Nataqat, yang artinya berbicara. Nah, tabi'iyah di sini lafal nataqat. Maknanya di sini adalah lafal al-hal. Ingat tadi ya, bahwasanya makna itu menyebutkan musyabah saja. Kalau misalkan kita bikin tasbih secara asli, berarti kan bisa jadi seperti al-halu kal insan, yang mana al-hal di sini sebagai musyabah, kemudian al-insan itu sebagai musyabah bi. Nah, sedangkan dalam isti'arah makniyah kan musyabah bi itu dibuang, jadi yang
otomatis adalah hal aja, yang kemudian hal ini berubah menjadi musyabbah. Kok tahu kalau misalkan bagaimana kita tahu hal itu sebagai musyabbah? Dari qarinah yang menyertai hal itu, yaitu lafal apa tadi? Lafal natokot, lafal yang dipinjam berupa fi'il untuk menunjukkan sifat yang melekat pada musyabbah bih yang dibuang, yaitu al-insan, dan juga menunjukkan bahwasanya hal itu musyabbah. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya dari kedua ilmu tersebut sepakat biasanya qarinah isti'arah maknanya itu ada tahliliyah, tetapi juga terkadang qarinahnya itu bisa tahqiqiyah atau qarinah yang bisa mengikut kepada keadaan atau at-tabaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ana sawfa menakhusyatu haul syurutu isti'arah yashtarutu litahqiqil isti'arah ma yali, yakni sebenar-benarnya syarat isti'arah itu sebagai berikut: anta tanasiyat tashbih wa tadda'iya annal musyabbah fardun min afrodil musyabbah bih wa dakhilu fi jinsihim. Afwan, itu mungkin maksudnya Allah tatanasi, jangan sampai melupakan tashbih. Dan kita juga harus mengetahui bahwa musyabbah itu satu, dibagi menjadi satu sisi, min afrodil musyabbah bih, dari bagian musyabbah bih, dan termasuk di dalam jenis-jenisnya. Jadi maksudnya nomor satu ini isti'arah bagian dari tasbih. Tsani alla tuzkaru wajhu syibhu wala adatuhu la lafzon wala takdiron. Jadi tidak disebutkan wajhu syibihnya dan adawatnya, la lafzon wala takdiron. Seperti contohnya ra'aitu asadan fil bait. Nah, maksudnya kan harusnya ra'aitu didin kal asadi. Nah, kaf itu di situ sebagai adawat atau wajhul syibih. Nah, itu kalau dalam isti'arah tidak bisa disebutkan. Jadi ra'aitu ka asad. Jadi ra'aitu asadan fil bait aja, tidak menggunakan ka, tidak sepertinya gitu. Tapi ketika kita menyebutkan asad berarti didin nih. Nah, yang ketiga ini merupakan inti alla tajma'u baina torfit tashbih. Jadi yang dimaksud isti'arah itu tidak ada bait tasbih, itu ada musyabbah dan musyabbah bih itu. Nah, salah satunya itu akan dihilangkan, alla tajma'u, jadi tidak akan bergabung baina torfai tasbih, di antara dua tasbih. Misalnya contoh ra'aitu asadan fil bait, aku melihat singa. Musyabbah bihnya kan singa, musyabbahnya kan singa. Nah, harusnya ada musyabbah bih, musyabbah bih yang nggak dijelasin atau nggak disebutin gitu. Ar-rabi' ayyakuna al-musyabbah bihi kulliyan haqiqatan aw takwilan. Jadi musyabbah bihnya itu menyeluruh, hakikoh sebenar-benarnya, aw takwilan, atau ada takwilnya. Contoh misalnya, saya menyebut amanu,
Kalau singa itu ya pokoknya amanu gitu. Amanu aja yang orangnya gagah, berani gitu, ditakuti, kasar, galak, haram dimakan gitu. Ya syukur ala ihtimamikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.